Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin sebagian orang itu kayak punya magnet, kok bisa memikat banget? Hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi karisma dan kewibawaan buat ngungkap rahasianya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Karisma itu bakat dari lahir yang cuma dimiliki orang-orang beruntung atau sebuah skill yang sebetulnya bisa kita semua pelajari? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya singkatnya, tidak. Karisma itu bukan takdir, dan ini bukan sekedar teori loh. Buktinya datang dari sebuah kisah nyata yang luar biasa dari tahun 1955 yang melibatkan salah satu ikon terbesar Hollywood. Coba bayangin ya, di stasiun Grand Central New York yang super ramai, Marilyn Monroe sengaja mematikan persona bintangnya. Dia ubah postur tubuhnya, cara jalannya, ekspresinya, dan hasilnya, dia jalan ngelewatin kerumunan sebagai Norma Jean yang biasa aja. Dan gak ada satu orang pun yang sadar itu dia. Dia seolah-olah jadi gak kelihatan, hanya dengan sebuah keputusan. Tapi beberapa saat kemudian, di trotoar, dia nanya ke fotografernya, mau lihat dia nggak? Dan dalam sekejap, dia menyalakan lagi saklarnya. Dia tegakkan posturnya, kibaskan rambutnya, pasang senyum khasnya, dan boom, kerumunan besar langsung rubungin dia. Nah, ini bukti paling nyata kalau karisma itu bukan sifat permanen. Ini adalah saklar perilaku yang bisa kita kendalikan. Oke, kalau karisma itu ternyata saklar, gimana dong cara kita nyalainnya? Ternyata semuanya itu berdiri di atas 3 pilar inti yang jadi fondasinya. 3 pilar ini adalah kehadiran, kekuatan, dan kehangatan. Dan kuncinya bukan cuma soal punya salah satu, tapi gimana kita bisa menyeimbangkan ketiganya dengan pas. Ini yang paling penting. Pilar pertama, kehadiran. Ini bukan cuma soal fisik Anda ada di ruangan ya, ini tentang ngasih fokus 100% ke momen sekarang dan ke orang yang lagi ngobrol sama Anda. Saat Anda benar-benar hadir, orang lain tuh bakal ngerasa didengerin, dihargai, seolah-olah cuma mereka yang ada di dunia saat itu. Selanjutnya, kekuatan. Jangan salah sangka dulu, ini bukan soal arogansi atau mendominasi orang lain. Kekuatan di sini tuh lebih ke persepsi bahwa Anda ini kompeten. Anda punya kapasitas untuk mempengaruhi sekitar Anda, bisa lewat kecerdasan, status, atau yang paling krusial, stabilitas emosional. Dan pilar ketiga, kehangatan. Nah, ini ibarat perekat yang nyatuin semuanya. Kehangatan itu sinyal kalau Anda punya niat baik, ada empati, ada kepedulian. Inilah yang bikin kekuatan Anda itu terasa aman dan bikin orang hormat, bukan malah jadi takut. Disinilah keseimbangan jadi penting banget. Coba lihat tabel ini deh. Kalau ketiganya nggak seimbang, citra Anda bisa rusak. Punya kekuatan besar tapi nggak ada kehangatan sama sekali, Anda bakal dianggap dingin, arogan, nggak bisa didekati. Sebaliknya, kalau kehangatannya kelewat besar tapi nggak ada kekuatan, Anda bisa dianggap penurut atau nggak efektif. Dan tanpa kehadiran, semuanya jadi terasa nggak tulus. Oke, kita udah ngerti konsepnya, apa itu karisma. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu gimana caranya. Kita akan bahas beberapa perangkat fisik praktis yang bisa langsung Anda coba buat memproyeksikan ketiga pilar tadi. Ini penting banget nih, otak kita itu secara naluriah lebih percaya sama bahasa tubuh daripada omongan. Jadi kalau Anda bilang Anda percaya diri, tapi postur Anda bungkuk dan tangan disilangkan, orang bakal lebih percaya sama postur Anda. Jadi coba deh berdiri tegak, buka dada Anda, ambil ruang, ini sinyal universal dari kekuatan dan kehadiran. Nah, ini ada trik vokal yang simple tapi efeknya luar biasa. Sebelum meeting penting atau presentasi, coba ini. Katupkan bibir Anda, terus bergumam. Dari dada, bukan dari tenggorokan. Rasain getarannya. Ini secara fisik bikin pita suara Anda rileks, dan hasilnya, nada suara Anda jadi lebih rendah dan beresonansi. Ini adalah sinyal kewibawaan yang halus tapi sangat kuat. Tapi, gini, semua teknik fisik tadi itu cuma cangkangnya aja. Karisma yang paling otentik, yang paling awet, itu nggak datang dari postur atau nada suara, tapi dari fondasi mental dan moral yang kokoh di dalam diri kita. Karisma sejati itu diujinya bukan pas lagi santai-santai, tapi justru di tengah krisis. Saat semua orang panik dan kacau, kemampuan Anda untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil kendali, itu secara instan akan memproyeksikan kekuatan yang luar biasa dan menempatkan Anda sebagai pemimpin alami. Dan inilah bagian yang menurut saya paling menakjubkan. Prinsip-prinsip psikologi modern yang baru kita bahas ini ternyata bukan ide baru sama sekali. Mereka seolah menjadi gema dari sebuah model historis yang udah ada ribuan tahun lalu, secara spesifik dalam tradisi Ahlul Bait. Sosok Imam Ali bin Abi Thalib sering digambarkan sebagai perwujudan sempurna dari keseimbangan ini.
Di satu sisi, beliau adalah simbol kasih sayang, kelembutan, dan kerendahan hati yang luar biasa. Tapi di sisi lain, beliau juga punya tingkat disiplin, ketegasan, dan keberanian fisik yang tak tertandingi. Dua sisi yang seolah kontradiktif, tapi menyatu dengan sempurna. Beliau adalah contoh nyata dari perpaduan sempurna antara kekuatan dalam wujud keadilan yang gak bisa digoyahkan dan kehangatan dalam wujud kasih sayang yang sangat dalam. Ini membuktikan kalau formula karisma sejati itu sifatnya abadi, jauh melampaui definisi psikologi modern. Bagi yang lemah, beliau adalah pelindung yang paling hangat, tapi bagi yang zalim, beliau adalah ancaman yang paling tegas. Jadi, setelah kita menggabungkan psikologi modern dengan kearifan kuno, apa kesimpulan akhir kita tentang apa itu karisma sejati? Oke, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, dan ini yang paling penting, karisma itu bukan bakat magis, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Kedua, kuncinya ada pada keseimbangan antara kehadiran, kekuatan, dan kehangatan. Ketiga, hal itu dikomunikasikan lewat sinyal-sinyal fisik yang kita kirimkan. Dan yang terakhir dan terpenting, semuanya harus berakar dari integritas dan ketenangan batin. Jadi, inti dari semua ini adalah karisma yang otentik itu bukan soal trik-trik buat manipulasi orang biar suka sama kita. Bukan sama sekali. Ini tentang menyelaraskan karakter internal kita yang kuat dengan cara kita berkomunikasi secara eksternal. Tujuannya bukan untuk disukai, tapi untuk dihormati secara tulus. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Karisma sejati itu tentang dihormati, bukan cuma sekedar disukai. Sekarang, setelah Anda tahu bahwa ini adalah keterampilan yang bisa dibangun, bukan anugerah, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk mulai membangunnya dari dalam diri Anda?